Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Sudriyanti, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Krisnadipayana. Sejarah teori organisasi bermula pada karya Adam Smith dalam An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations, yang kemudian menjadi tonggak perkembangan awal teori organisasi. Karena membangun sebuah framework bagi pengetahuan tentang organisasi, di mana secara rinci perkembangan pengetahuan tentang organisasi diklasifikasikan menjadi beberapa aliran. Pertama, aliran klasik, aliran perilaku, aliran sistem, dan aliran kontingensi. Pada aliran klasik memandang organisasi sebagai sistem tertutup dengan penekanan pada aspek membangun rasionalitas dan mekanisme kerja organisasi. Tujuan utamanya adalah menyusun organisasi yang paling efisien dengan cara membangun organisasi di atas 4 pilar utama, yaitu ada pembagian kerja, proses skalar, fungsional, dan rentan kendali. Teori yang mendasarinya ada teknik dan ekonomi. Selanjutnya, aliran perilaku yang terjadi pada tahun 1930 sampai 1960. Konsep utamanya ada motivasi teori kebutuhan, komunikasi, teori kepemimpinan, dinamika kelompok, dan hubungan antara manusia. Selanjutnya, aliran sistem. Aliran sistem itu dari tahun 1960 sampai dengan sekarang. Aliran sistem ini organisasinya dipandang sebagai sebuah sistem kombinasi dari berbagai sumber daya yang terdiri dari komponen-komponen yang dapat bekerja sendiri-sendiri tetapi saling terintegritas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Yang terakhir, aliran kontingensi. Nah, organisasi dipandang sebagai sebuah sistem yang terbuka yang harus berhubungan dengan lingkungannya termasuk dengan organisasi lain. Efektivitas organisasi ditentukan oleh kemampuan struktur organisasi yang menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan sekitarnya. Secara garis besar, evaluasi teori organisasi diklasifikasikan menjadi dua fase teori organisasi: fase teori tradisional dan fase teori modern. Fase teori tradisional. Menurut fase teori tradisional, organisasi adalah sebuah sistem yang tertutup, closed system, artinya suatu sistem yang berdiri sendiri, yang tidak dapat dipengaruhi sama lingkungan sekitarnya. Nah, fase teori tradisional, prinsip menyusun organisasi yang paling efisien yang pertama yaitu prinsip pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan adalah kegiatan memecah-mecah suatu tugas menjadi beberapa pekerjaan yang lebih kecil. Pembagian pekerjaan ini disebut juga pengkhususan atau spesialisasi. Nah, dengan menggunakan prinsip pembagian pekerjaan ini dapat disusun organisasi yang lebih efisien. Tapi ada keuntungan dan kelemahannya. Nah, cara mengatasi kelemahan pembagian pekerjaannya ada 3 nih. Dengan cara perluasan pekerjaan, job enlargement. Pekerjaan yang bosan karena harus melakukan pekerjaan yang sama secara berulang dapat dikurangi kebosanannya dengan menambah pekerjaan lain. Sebenarnya perluasan pekerjaan ini adalah lawan dari pembagian pekerjaan. Dengan perluasan pekerjaan, pekerja melakukan beberapa tugas yang berbeda. Tentu saja ini memerlukan pelatihan yang lebih banyak sih. Tetapi dengan demikian, kebosanan berkurang dan efisien kerja meningkat. Gitu. Terus ada pergiliran atau rotasi ya. Giliran atau rotasi pekerjaan adalah mengalihkan pekerjaan dari tugas yang satu kepada tugas yang lain gitu. Dengan mengalihkan pekerjaan secara berkala, kebosanan akan berkurang, minat bertambah, dan pekerjaan dapat mengetahui secara lebih lengkap. Pentingnya setiap pekerjaan dalam kerangka keseluruhan. Strategi ini juga lebih mudah bagi manajemen karena pekerjaan tidak perlu dirubah atau disusun kembali.
Terus yang terakhir ada peran serta partisipasi. Nah, partisipasi adalah memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk ikut berperan dalam mengambil keputusan yang akan mempengaruhi mereka. Nah, prinsip menyusun organisasi yang kedua yaitu prinsip satu komando. Menurut prinsip kesatuan komando, setiap staf bertanggung jawab hanya kepada satu orang pimpinan saja. Sentralisasi atau pemusatan wewenang itu dapat memberi beban yang terlalu berat kepada eksekutif puncak. Semua persoalan dan kesulitan mengalir ke puncak, dan eksekutif puncak harus memecahkan masalah yang sering tidak mereka pahami, sehingga keputusan mereka kurang tepat dan kurang bijaksana. Yang keempat, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Wewenang atau authority diartikan sebagai hak pemerintah staf untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Sedangkan tanggung jawab atau responsibility diartikan sebagai kewajiban untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Terakhir, prinsip rantai komando. Rantai komando adalah arah yang diikuti oleh semua komunikasi dalam organisasi, mulai dari tingkat yang tertinggi, wewenang mengalir terhadap ke bawah sampai kepada tingkat wewenang yang paling rendah. Karakteristik organisasi pada fase teori tradisional dan fase teori modern. Yang pertama, fase teori tradisional itu memandang organisasi sebagai sistem yang tertutup, sedangkan teori modern memandang organisasi sebagai sistem yang terbuka. Terus yang kedua, fase teori tradisional itu memandang tujuan utamanya dari organisasi adalah efisien. Sedangkan yang teori modern memandang tujuan organisasi itu mampu untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang berubah-ubah. Yang ketiga, teori tradisional itu menganggap lingkungan sekitar organisasi dapat diramalkan dengan cukup pasti. Sedangkan teori modern menganggap lingkungan sekitar sulit diramalkan dan sulit dikendalikan oleh organisasi tersebut. Yang keempat, fase teori tradisional. Fase teori tradisional itu menganggap semua variabel sebab musabab dalam diketahui dan dapat dikendalikan. Ketidakpastian dapat dihilangkan dengan perencanaan dan pengendalian. Nah, kalau sedangkan teori modern itu menganggap sistem organisasi mempunyai lebih banyak variabel daripada yang dapat diketahui pada waktu tertentu. Seringkali variabel dipengaruhi oleh faktor yang tidak dapat dikendalikan atau diramalkan oleh mereka. Oke, sekian presentasi dan penjelasan dari evaluasi teori organisasi ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.